Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah bi nikmatil Islam wal iman wal ihsan wa bi nikmatis syihah wal afiyah fi badanihim zahiran wa batinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah sadaqahul azim. Yang saya hormati terutama kali Pak Ketua DKM berserta pengurus yang lain, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sesepuh alim ulama, ustadz ustadzah yang insya Allah selalu kita tunggu, kita taati sehatnya, nggak boleh bosan-bosan untuk menyampaikan amal ma'ruf nahi mungkar. Insya Allah selalu ada amal ma'ruf nahi mungkar di muka bumi ini. Insya Allah semua seluruh alam akan ikut mendengar, baik zahir dan batin, dengan akan menjadi tatanan negeri kita makmur. Amin. Laulal ulama kal bahaim. Seandainya tidak ada alim ulama yang menyampaikan kalimah-kalimah dan hukum-hukum Allah, kal bahaim, kehidupan ini seperti hewan yang punya hukum saja kadang-kadang pura-pura lupa, apalagi tidak punya hukum. Ayam ada panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kejar perempuan kawin mah tetap kawin ayam. Tapi orang yang ngerti hukum, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memanggilku untuk sujud kepadamu. Karena firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Berarti orang-orang yang mukmin, alladzina idza dzukira wajilat qulubuhum, implementasi wajilat qulubuhum itu ketika ada panggilan azan apapun kita langsung hatinya connect, alhamdulillah. Itu namanya hayyun. Dalam kehidupan kita hati ini dinamakan hayyun, adalah hidup dalam rangka selalu mentaati perintah Allah. Alhamdulillah. Bapak, alhamdulillah para pecinta-pecinta sholat tarawih, bahkan sampai jamaah diupayakan menunggu suruk, karena biasa cerita awal itu pahala, tapi setelah kita lama-lama menjalankan dengan hikmat, ikhlas, pahala itu dengan sendirinya nggak dipikirkan, tapi kebutuhan. Begitu, ternyata betul. Orang-orang yang awal-awalnya itu menjaga, apa namanya? Jagain ya pahala besar. Itu lama-lama dia akan memoles lagi, hatinya makin halus. Bukan lagi masalah pahala, bukan masalah nggak butuh, tapi ternyata kebutuhan. Karena setelah merasakan itu akan keluar hati dan rasa yang nyaman. Setiap kita melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas itu nyaman yang akan keluar. Tapi kalau pahala itu syariat, nggak salah. Tapi masa nominal itu nggak menjamin. Orang punya duit banyak belum tentu nikmat, miliaran, ya kan? Bahkan sukses, bahkan dia punya planning. Hari ini keluar nyeles, wadib nyantol 2 juta masuk, tapi belum tentu nyaman. Tapi giliran berangkat dari rumah karena Allah, nyantol nggak nyantol, ikhtiar itu sudah menjadikan satu kebutuhan.
lama-lama hatinya nyaman. Siapapun apapun yang dapat dari Allah itu jangankan banyak ya, sederhana saja mereka merasakan kenyaman. Lah itulah yang dinamakan barokah. Lah di Ramadan ini Allah sebarkan keberkahan-keberkahan di bulan Ramadan. Yang kemarin kita sudah berdoa melalui sabda baginda Rasulullah, Allahumma barik lana, rojab-rojab itu kita berdoa fi rojaba wa sa'bana wa balikna Ramadana. Alhamdulillah Rajab kita sudah berusaha menanam kebaikan yang belum baik, terus kita petik tanam. Yang senang sedekah, senang belajar, yang senang mengaji, menyampaikan kalimat Allah, belajar melalui taklim terus. Akhirnya Saban, datanglah Saban, setelah nanam kita siram-siram, alhamdulillah cukup terus, alhamdulillah dapat terus. Setelah disiram, begitu muncul Ramadan datang, hasilnya insya Allah akan bareng-bareng kita rasakan panen. Ini masa panen, dan masa panen ini Allah lipat gandakan sesuai yang Allah firmankan di beberapa ayat di Al-Baqarah. Orang-orang yang gemar bersedekah apalagi di bulan Ramadan, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum, dicontohkan orang-orang yang yunfiquna amwalahum, mendermakan hartanya fisabilillah di jalan Allah, kamatsali habbah, seperti biji ambatat sab'a sanabil, begitu kita keluarkan duit 100 akan menjadi 7. Kita keluarkan 10.000 akan menjadi berapa itu kalau 7? 70 ya. Nah, iya. Habbah ambatat sab'a itu 7 sanabil. Wa fi kulli sumbulatin, setiap 7 tadi cabangnya mi'atu habbah, 100 biji lagi. Berarti kalau kita keluarkan 10.000 jadi 7 dikalikan 100. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Terus dikalikan kembali nih, 10 menjadi 7 dikalikan 100, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah kemudian melipat gandakan kembali liman kepada orang yasha yang Allah menghendakinya. Allah punya sifat yasha, kehendak. Sekehendak Allah melipat gandakan kembali dari 700 tadi menjadi terserah Allah. Itulah yang dikatakan di dalam ayat yang lain, barang siapa yang bertakwa taat karena Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan carikan jalan keluar min haitsu la yahtasib wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dengan tidak pernah disangka-sangka. Barangkali itu bapak-bapak yang selama ini sudah gemar bersedekah, alhamdulillah nggak pernah mereka itu mengharapkan apa-apa, saking ikhlasnya, tapi udah tertulis termaktub seperti itu, pasti Allah tidak akan mengingkari janjinya. Maka bapak-bapak saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang sangat baik hari ini, kita mumpung ketemu Ramadan, tidak menjamin Ramadan yang akan datang kita akan ketemu kembali. Hidup ini sebentar, hidup ini singkat. Mari kita gunakan yang sebaik-baiknya. Tenaga kalau belum bisa yang lain, tenaga kita pakai. Muka kita selalu tabassama, bersenyum. Sedekah itu termasuk sedekah. Muka kita bersahabat. Jadi kalau ketemu orang, pasang dengan senyum. Jangan senyum kuda. Senyum kuda itu senyum sinis. Senyum, pokoknya senyum yang simpul. Senyum simpul itu agak merengek sedikit ya. Dipasang, jangan serem kayak dompet tanggul bulan, kecepit gimana belipet, jangan ya. Hidup sudah seperti ini, jangan dilawan lagi dengan muka-muka yang kayak dompet tanggung bulan, jangan. Tetap santai, jalankan. Insya Allah orang-orang mukmin dijamin masuk surga, amin. Orang-orang mukmin insya Allah masuk surga, amin. Karena kita turunan Nabi Adam alaihissalam, anak cucu Adam, dulu tempat tinggalnya di surga. Karena ada satu kesalahan, dilarang mau makan buah kuldi, ya. Akhirnya tergoda oleh rayuan setan. Belum jadi iblis, ya.
Waktu itu Allah kumpulkan para jin dan para malaikat. Di surat Al-Baqarah Allah mengumumkan, aku akan jadikan khalifah di muka bumi yaitu Adam. Banyak yang protes saat itu. Sebelum ada manusia dulu ada bangsa jin yang jadi penghuni sebelum. Maka ayatnya ditulis wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jin dulu yang dibikin. Saat itu jin berumur ribuan tahun, di dunia 2000 tahun. Sab 1, langit 1, 2 sampai 7, 2000 tahun. 7 sab sampai menjadi malaikatul muqarrabin, imamnya malaikat sebelum diusir oleh Allah. Berarti ilmunya kayak apa iblis itu? Pernah membimbing zikirnya para malaikat. Masya Allah. Berarti kita ini tidak ada apa-apa masalah ilmu karena sombong. Maka begitu kesimpulannya. Sekalipun ilmunya sundul langit bahasanya, tapi kalau sombong dilempar Allah di neraka. Maka jangan diambil kesombongan itu, ambil manfaatnya. Jadi apa manfaatnya ilmu yang tinggi tapi perilakunya Masya Allah nggak mencontohkan? Apa gunanya dia pintar hukum, hafal Quran sekalipun, hadis sekalipun, tapi kalau kelakuannya tidak menggambarkan kebaikan, itu cacat permanen. Orang yang perilakunya tidak baik itu cacatnya sudah permanen. Sekalipun ngomongnya hebat, menguasai bahasa seluruh dunia, katakan mobilnya mewah, rumahnya mengkilat tingkat, Masya Allah, di mana-mana dia gemar, kenal pokoknya, tapi kelakuannya nggak menggambarkan perilaku yang baik, dilempar di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka bulan Ramadan ini bulan maghfirah, bulan ampunan, bulan rahmah. Jangan sampai hati kita ini keras. Jangan sampai hati kita ini masih punya dendam kesumat. Karena dendam itu penyakit yang akan merubuhkan semua tatanan amal kita yang sudah disusun bertahun-tahun. Bahasanya itu sangat membahayakan. Kalau bahasa dokternya itu kalau hatinya sudah ada terlalu kuning ya, kuning itu hepatitis karena hatinya kuning. Hati kuning itu kalau di dalam hadis di keterangan tuh penyakitan. Maka Rasulullah bersabda, alaikum wal hasud. Bahasa alaikum ay abada, jauhilah al hasud, kedengkian. Fa innal hasada, maka sesungguhnya hasud itu yakulul hasanat, akan memakan semua kebaikan yang sudah kita simpan. Kita punya simpanan banyak, sholat sudah rajin, jamaah rajin, sampai nunggu suruh masih ngaji, tapi ada persoalan sepele nggak bisa diselesaikan. Itu setannya minum susu, tepuk tangan dia. Kita sudah hebat nih hari ini, alhamdulillah 24 jam maghrib jamaah, baca Quran, nunggu isya, iktikaf sampai isya, kita dikir lagi, pulang jam 8:30. Kalau malam ini tadarusan, malam tahajud, sebelum subuh mereka tahajud, terus subuh bersama nunggu suruh terus. Tapi giliran ada persoalan, hati kita nggak bisa menahannya, terus marah-marah, bahkan kebun binatang keluar semua. Selesai itu, selesai, jaminan itu selesai. Itu Rasulullah yang bilang, fa inal hasada yakulul hasanat. Dengki, jengki itu memakan kebaikan, kama takulun naril khotob, kata Rasulullah, seperti memakannya anar, memakannya api di dalam kayu bakar, habis berarti. Kama takulun nar, seperti memakannya api, al khotoba, ing kayu. Berarti kalau kita punya dengki, amalan yang sudah tersimpan itu akan musnah seperti kayu yang dilalap oleh api. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita belajar sabar ya Allah, istighfar. Jangankan berbuat, lagi berangan memungkul orang nih, subhanallah, lagi berangan, ya Allah kok duit kok susah amat, rumah siapa yang perlu bawain linggis, astagfirullahaladzim, terus gitu, terus ini setan memang terus ngejar terus. Begitu kita sudah mau tidur, berangan-angan lagi, kemarin yang jelekin saya siapa ya, wajar, astagfirullahaladzim, gak jadi. Akhirnya kita terlelap tidur, setannya rugi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan itu saja yang saya sampaikan, bersambung ke berikutnya. Mudah-mudahan semuanya gitu peran, semuanya ikut, siapa yang mau khotum
nanti hubungi Pak Haji DKM, Pak Ketua DKM, siapa yang mau kultum insya Allah untuk ikut siar. Syukur-syukur anak-anak jangan Pak DKM terus yang menyiarkan, mengantarkan siapa yang kultum, anak-anak dibikin besok siapa membawa acara, nyarin dana berapa barangkali supaya anak-anak itu nambah punya nyali, disuruh menyiarkan yang kultum siapa duitnya berapa, enggak apa-apa ya, enggak apa-apa, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.